Saudara, kesulitan besar, kesulitan utama di dalam hidup kekristenan kita itu bukan kesulitan untuk berdoa. Kesulitan besar, kesulitan utama dalam hidup Kristen kita bukan sulit untuk kita datang ke gereja, bukan. Bahkan saya katakan, kesulitan kita terbesar dalam hidup kita ini bukan waktu kita melayani. Tidak, semua itu gak ada yang sulit. Tapi satu kesulitan kita adalah mengenal Dia sebagai Papa. Itu masalah besar dalam gereja. Saya mau mulai dengan ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Saudara, mengapa saudara kita Yohanes sempat merekam sebuah pernyataan dan permintaan dari Filipus. Kita tahu Filipus murid yang kurang terkenal dibandingkan Petrus, Yohanes, dan sebagainya. Tapi ketika Yohanes mendengar saudaranya yang namanya Filipus menanyakan pertanyaan ini, saya temukan pertanyaan inilah merupakan hal yang tersulit dalam hidup kekristenan kita. Saya baca, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah. Siapa yang diminta oleh Filipus? Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, yang kita mau keluarkan dari pernyataan yang dahsyat ini, yang saya percaya, pernyataan Filipus yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus, ini adalah pertanyaan seluruh manusia di dunia, tanpa terkecuali dia Kristen ataupun bukan, dia kaya ataupun miskin, dia bangsa apa saja, tidak peduli. Pokoknya yang namanya manusia akan menanyakan pertanyaan yang sama. Kata kuncinya pada kata cukup. Kalau saudara bisa bahasa-bahasa yang lain, saya selalu menganjurkan anak-anak muda. Dengar kalian anak-anak muda, pokoknya kalau ingin belajar, nggak punya waktu, nggak punya uang, belajar satu aja, bahasa asing. Saudara pelajari bahasa asing apa saja yang saudara mau. Harus itu. Mempelajari bahasa-bahasa itu kekayaan yang sangat luar biasa. Jadi nggak ada alasan saudara nggak punya waktu, nggak punya uang kalau saudara keluarga miskin. Cari kamus-kamus bekas, entah bahasa apa saja. Kamus bahasa asing ada Indonesianya. Nah, belajar itu. Mempelajari bahasa-bahasa itu berkat, saudara. Kenapa? Karena kita bisa komunikasi dengan bangsa yang punya bahasa itu. Mempunyai bahasa, mengerti banyak bahasa, itu kekayaan yang tak ternilai. Walaupun gak ada gelar, kalau saudara bisa bahasa-bahasa yang lain, minimal lah 2 bahasa asing yang lain, kuasai. Hebat sekali nanti itu. Saya selalu menghimbau anak-anak muda untuk punya ambisi mengerti bahasa-bahasa yang lain, minimal 2 bahasa asing, usahakan. Nah, setelah itu yang paling penting lagi, saudara bisa mengerti Alkitab dari bahasa-bahasa yang lain. Karena kita makin kaya kalau kita bisa mengerti banyak bahasa untuk saudara belajar. Maka itu kekayaan yang sangat luar biasa. Sampai hari ini saya masih menggunakan 4 bahasa. 1 bahasa Indonesia, nomor 2 bahasa Jawa. 5. Nomor 3 bahasa Inggris, nomor 4 saya masih pakai bahasa Belanda, nomor 5 saya pakai bahasa Jerman. Makin kaya kalau kita bisa. Di Alkitab saya ada. Cuma bahasa Jawa belum pernah masuk, belum ada programnya untuk masuk di handphone. Saya mau mulai dulu, silakan itu buat bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu bahasa yang mantap betul, saudara. Saya banyak dapat berkat dalam bahasa Jawa. Contohnya Immanuel. Saya tidak menemukan terjemahan dari bahasa apa saja. Sehebat bahasa Jawa kata Immanuel. Sangat salah, Immanuel itu bukan Tuhan beserta kita. Sangat salah. Dan yang saya pernah pelajari, dari 5 bahasa itu bahasa Jawa paling hebat. Yang betul adalah Gusti Nunggil kelayan kita. Tuhan menyatu dengan kita. Itu Immanuel. Bukan Tuhan beserta kita. Yang bisa bahasa Mandarin, pelajari. Banyak terjemahan yang kita bisa diperkaya. Dan kita bisa komunikasi dengan banyak orang itu. Jadi yang belajar bahasa, berbahagialah engkau. Yang bisa lebih dari 2 bahasa asing, lebih diberkati lagi. Jangan pernah takut untuk belajar. Satu kali saudara di Palangkaraya berapa tahun yang lalu,
Saya kaget ketemu oma-oma umur 70 lebih. Dia itu masih kerja di perpustakaan suatu sekolah. Nah, oma ini nggak mau dipensiun. Dia memaksa. Kalau dipensiun dia bilang aku pikun nanti ini. Jadi satu-satunya kerjaan yang dia suka adalah perpustakaan. Karena dia suka baca buku. Dan dia paling rajin memberitahu anak-anak murid dia di SMP. Memaksa anak-anak SMP belajar baca buku ini. Dia itu bisa menguasai buku-buku di perpustakaan. Dia tahu isinya apa, penerbitnya tahun berapa, di mana. Hebat sekali. Nah, yang buat saya kagum adalah dia bilang hari itu, maaf ya Pak Daniel, saya harus ujian dulu. Saya bingung, saya 70 lebih ujian. Saya bilang, ujian apa tante? Saya lagi belajar bahasa Prancis sekarang. Waktu itu dia sudah fasih. Kalau saya nggak fasih. Dari 5 bahasa itu saya nggak fasih. Tapi saya ngerti. Dia fasih. Bahasa-bahasa asing. Saya lupa bahasa-bahasa. Itu bahasa Perancis yang dia pelajari. Itu bahasa yang ke-6. Nenek loh saudara. Wah, saya senang sekali mendengar kesaksian itu. Saya tantang anak-anak muda itu. Nah, saya lanjutkan. Keluarkan kata cukup di ayat 8 ini. Karena itu inti dari segala sesuatu. Cukup. Terjemahan yang berkata enough, puas, kenyang, lengkap, satisfied, puas, komplit. Kata cukup itu artinya hebat sekali. Saudara, kalau gereja bisa sanggup menyatakan ini kepada dunia, percayalah, narkoba tidak laku. Pornografi nggak laku, free sex tidak laku, homoseks tidak laku, judi tidak laku, mabuk macam-macam tidak laku. Mengapa? Semua hal itu ada di dunia karena secara jujur naluri manusia itu nggak pernah berkata cukup, selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Nah, tidak adanya rasa cukup inilah maka dunia menawarkan hal-hal tadi. Mau narkoba, mau pornografi, dan sebagainya. Karena orang berkata kurang, aku nggak puas. Maka kalau dunia bisa berkata cukup, tidak akan ada perang di dunia. Nggak akan ada kelaparan, nggak akan ada bencana, tidak ada. Kenapa bencana alam begitu mengerikan sekarang? Jawabannya karena manusia rakus. Alam dieksploitasi berlebihan. Hutan dibabat, digali sana sini hanya untuk kerakusan manusia. Kenapa? Karena nggak bisa berkata cukup. Alkitab ini satu-satunya jawaban buat dunia. Ternyata yang bisa membuat orang cukup dalam hidupnya dan merasa puas, nggak perlu yang lain-lain lagi. Sederhana sekali. Ketika seorang ayah itu tampil dalam hidup orang itu. Pasti saudara kaget bagi yang belum pernah kenal saya. Saya kalau doa, saya nggak panggil Bapak kami dalam surga. Karena kata Bapak dalam bahasa Indonesia itu belum tentu ayah. Banyak orang tidak setuju, saya nggak peduli. Bapak bagi bahasa Indonesia itu sebutan laki-laki terhormat. Jadi kalau ada orang laki lebih muda dari kita, tapi kita segani, kita hormati, kita panggil dia Bapak. Nah begitu kita berkata Bapak kami dalam surga, maka bukan ayah yang muncul, ya cuma Bapak aja, Pak Guru, Pak Gubernur, Pak siapa begitu. Tapi dia itu Papa, dia itu ayah, saudara. Satu pribadi yang sangat luar biasa, yang bisa membuat orang merasa puas dalam hidupnya. Saya langsung aja kepada ujungnya, supaya gampang kita larinya kemana. Buka Maliaki 4 ayat 6. Ini dia hasilnya. Kalau gereja gagal menyatakan Papa itu kepada dunia, akibatnya nggak main-main saudara, sangat fatal. Saya ulangi lagi, apabila gereja gagal menyatakan Papa seperti yang diminta oleh Filipus, akibatnya seperti ini dunia itu. Mengerikan sekali saudara. Ayat 6, maka ia akan membuat hatinya siapa? Ayo baca, hati siapa? Ayah-ayah berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak balik kepada ayah-ayahnya. Kalau gagal, ini yang saya baca terbalik. Kalau gereja gagal
membuat hati ayah-ayah berbalik kepada anak-anak.